Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di tengah-tengah Anda. Kami bersama sahabat Matematika Channel, channel belajar matematika yang siap menemani Anda belajar untuk menjadi hebat dalam matematika. Pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel kembali akan berbagi buat Anda dengan melanjutkan pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi datar untuk episode yang kedua, yaitu membahas luas permukaan prisma dan limas. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini bermanfaat buat Anda. Karena prinsip bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain, insya Allah bernilai amal soleh. Maka bila Anda tidak ingin kehilangan kesempatan beramal soleh, Anda boleh membagikan video ini kepada yang lain. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi datar yang meliputi luas permukaan prisma dan luas permukaan limas. Yang ketiga, luas permukaan prisma. Perhatikan gambar. Ini gambar prisma segitiga. Kemudian sisi-sisinya dilepas untuk menghasilkan sebuah jaring-jaring prisma segitiga. Perhatikan hasil akhirnya seperti ini. Untuk menentukan luas permukaan dari prisma segitiga ini, kita gunakan prinsip umum. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah dari luas seluruh sisinya. Dalam hal ini, luas permukaan prisma segitiga pada gambar adalah luas ABC ditambah luas DEF, yaitu luas alas dan tutup, ditambah luas persegi panjang CBEF yang berdiri tegak ini, kemudian ditambah luas persegi panjang ACFD yang sebelah kiri, ditambah luas persegi panjang ABD yang sebelah kanan. Selanjutnya kita tulis rumus luas dari masing-masing sisi. Untuk segitiga ABC dan DEF, karena kedua segitiga merupakan alas dan tutup prisma yang ukurannya sama, maka boleh ditulis 2 kali luas alas. Sedangkan yang di dalam kurung merupakan luas dari sisi-sisi tegak prisma yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Kebetulan ukurannya berbeda-beda. CBEF berukuran panjangnya A, lebarnya T, maka CBEF luasnya dirumuskan A kali T. ACFD berukuran panjangnya B dan lebarnya T, dirumuskan B kali T. Sedangkan ABED merupakan persegi panjang dengan panjang C dan lebar T, sehingga dirumuskan C kali T. Sekarang perhatikan yang di dalam kurung. A dikali T ditambah B dikali T ditambah C dikali T. Di sini ada faktor sekutu dari 3 bentuk perkalian. Siapa dia? T. Nah, kita gunakan sifat distributif ketika ada penjumlahan suku-suku. Ketika memiliki faktor sekutu, bisa difaktorkan dengan sifat distributif. T kita keluarkan dari dalam kurung, menghasilkan 2 dikali luas alas ditambah dalam kurung A plus B plus C dikali luar kurung T. Sekarang perhatikan A plus B plus C
C. Kita lihat pada gambar. Boleh melihat gambar yang masih asli maupun gambar yang sudah dibuka. Kita lihat saja yang sebelum dibuka. A plus B plus C merupakan keliling dari segitiga ABC. Sedangkan segitiga ABC adalah alas dari prisma. Artinya bahwa A plus B plus C merupakan keliling alas prisma. Sehingga A plus B plus C boleh kita tulis sebagai keliling alas, kemudian dikali T berarti kita kalikan tinggi. Dengan demikian, rumus luas prisma segitiga ABCDEF pada gambar ini, luas permukaannya sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Pertanyaannya, apakah prisma yang lain rumusnya juga berlaku yang demikian? Yang namanya rumus mestinya berlaku untuk semua jenis, dalam hal ini jenis prisma. Nah, kita coba untuk prisma yang lain. Nah, biar rumit pakai prisma yang segi 5. Kita buat jaring-jaringnya ya seperti ini. Ini adalah tutup, ini alas. Kemudian persegi panjang yang berjajar 5 ini adalah merupakan bidang atau sisi tegak atau dinding dari prisma. Ya, karena ini merupakan prisma yang alasnya berbentuk segi 5 sama sisi atau segi 5 beraturan, maka untuk menentukan luas sisi tegaknya nanti sangat mudah. Cukup salah satu kita tentukan rumus luasnya kalikan 5. Kemudian alas dan tutup seperti sebelumnya, karena sepasang sisi yang ukurannya sama, nanti kita tulis sebagai 2 kali luas ABCDE. Baik, kita tulis. Nah, luas sama dengan 2 kali luas ABCDE mewakili luas alas dan tutup ditambah 5 kali luas ABQP. ABQP adalah salah satu sisi atau bidang tegak yang dia mewakili 4 sisi yang lain. Karena ke-5 sisi tegak ini semua berukuran sama. Maka bisa kita tulis luas prisma segi 5 ini sama dengan 2 dikali luas alas. ABCDE tadi adalah merupakan alas dari prisma. Ditambah 5 dikali luas ABQP adalah S dikali T. Karena persegi panjang ini berukuran panjangnya T, lebarnya S. Kemudian 5 dikali S dikali T, kita gunakan sifat asosiatif yang saya kurung 5 kali S. Namanya sifat asosiatif. 2 kali luas alas tetap, 5 kali S dikali T. Kalau kita perhatikan gambar, 5 kali S sama artinya S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S sebanyak 5 suku. Sehingga 5 kali S ini merupakan keliling dari ABCDE, yang mana ABCDE merupakan alas prisma. Sehingga 5S adalah rumus keliling alas dari prisma. Kalau begitu, kita tulis saja. Luas sama dengan 2 kali luas alas tetap ditambah 5 dikali S, kita ganti dengan keliling alas, dikali T adalah tinggi dari prisma. Ternyata sama. Untuk prisma segi 5, rumus luas permukaannya juga 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Artinya
bahwa rumus luas sama dengan 2 dikali LA ditambah KA kali T, atau 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ini berlaku untuk semua jenis prisma. Nah, di sini kuncinya adalah terletak pada sejauh mana hafalan Anda terhadap rumus luas bangun datar dan rumus keliling bangun datar. Karena prisma jenisnya cukup banyak, sehingga luas alasnya nanti akan bermacam-macam rumusnya, menyesuaikan bentuk alasnya. Demikian juga keliling alasnya. Maka di awal tadi kita ingatkan kembali beberapa rumus luas dan keliling bangun datar. Nanti bisa dilihat kembali kalau lupa ya. Luas prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi untuk semua jenis prisma. Keterangan LP adalah luas permukaan prisma, kemudian LA adalah luas alas prisma, dan KA adalah keliling alas prisma. Sekarang kita coba soal. Prisma tegak, alasnya berbentuk belah ketupat dengan diagonal 16 cm dan 12 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Untuk bangun prisma, ketika kita diminta untuk menghitung luas prisma, sementara soalnya tidak disertai gambar, kita tidak perlu bersusah payah menggambar bangun prismanya secara utuh. Tapi saran saya, gambarlah bangun alasnya. Sekali lagi, gambarlah bangun alasnya saja. Karena biasanya kita perlu mencari sesuatu supaya bisa kita menghitung luas permukaan prisma. Seperti soal ini contohnya. Kita akan menghitung luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma tadi rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Untuk luas alas tidak masalah, karena luas alas prisma berbentuk belah ketupat. Rumus luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sudah diketahui. Ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas. Keliling alas, keliling dari belah ketupat adalah menjumlahkan sisi-sisi dari belah ketupat. Sementara di sini belum diketahui. Maka kita perlu menghitung ukuran sisi dari belah ketupat. Nah, dengan kita gambar itu akan sangat membantu kita. Ya, akan sangat membantu kita. Mari kita gambar alasnya berbentuk belah ketupat yang diagonalnya ada 16 dan 12. Cara penulisannya adalah 16 ditulis 8 dan 8. Sedangkan 12 kita tulis 6 dan 6. Ingat, diagonal belah ketupat itu saling berpotongan tegak lurus di tengah-tengah, atau saling membagi 2 sama panjang. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang berwarna hijau saja. Merupakan segitiga siku-siku yang sisi siku-sikunya adalah 8 dan 6, sedangkan sisi miringnya belum diketahui. Sisi miringnya merupakan salah satu sisi dari belah ketupat. Maka kita harus menghitung berapa panjang S. Untuk menghitung berapa S, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, tapi juga bisa menggunakan triple Pitagoras. Saya anggap Anda sudah mahir triple Pitagoras. Untuk di awal ini, kita gunakan dulu rumus
Pitagoras, yaitu rumus Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. S kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. S kuadrat sama dengan 100. Maka S adalah akar kuadrat dari 100. Hasilnya 10. S adalah 10. Artinya bahwa ukuran sisi belah ketupat adalah 10 cm. Sedangkan belah ketupat keempat sisinya ukurannya sama. Kita tidak perlu menghitung ukuran untuk 3 sisi yang lain karena sudah diwakili oleh salah satu. Nah, S sekarang sudah punya, diagonal sudah diketahui, tinggi sudah diketahui, ya udah masuk ke rumus. LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 dikali luas alas berarti luas belah ketupat, yaitu D1 dikali D2 per 2. Ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas berarti keliling belah ketupat. Karena keempat sisinya sama, cukup kita tulis 4 kali S. Nah, sekarang tinggal substitusi nilai-nilainya. Sama dengan 2 dikali 16 dikali 12 per 2 dari sini. Ditambah 4 dikali 10, yaitu nilai S. Dikali 15 adalah tinggi prisma. Kita hitung. 182 ditambah 600. Hasilnya 782. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 782 cm persegi. Mudah ya? Oke ya. Kita lanjut. Yang keempat, luas permukaan limas. Ya, perhatikan gambar. Saya punya limas segi 4. Kemudian kita buka, menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Luas permukaan limas ABCD adalah, kita gunakan prinsip umum dari luas permukaan bangun ruang, yaitu jumlah seluruh luas sisinya. Limas dia memiliki 2 jenis sisi, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Dengan demikian, luas permukaan limas ABCD adalah luas ABCD, yaitu luas sisi alas, ditambah dalam kurung luas segitiga ABE, ditambah luas segitiga BCE, ditambah luas segitiga CDE, ditambah luas segitiga ADE. Yang kalau Anda perhatikan, jumlah luas segitiga-segitiga yang di dalam kurung ini merupakan jumlah luas dari semua segitiga sisi tegak. Sehingga luas permukaan kalimat umum sama dengan luas alas, yaitu ABCD adalah alas. Kemudian ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak yang di dalam kurung ini. Sekarang kita coba untuk 5 segi 5 FABCDE. Luas permukaannya adalah luas alasnya yaitu ABCDE, ditambah luas segitiga ABF, ditambah luas segitiga BCF, ditambah luas segitiga CDF, ditambah luas segitiga ADF, dan ditambah luas segitiga DEF. Luas ABCD adalah luas alas. Sedangkan jumlah luas segitiga yang berada di dalam kurung ini
adalah jumlah dari semua sisi tegak dari limas segi 5 F A B C D E. Dengan demikian kita nyatakan dalam kalimat umum, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Sehingga limas tidak punya rumus khusus bagaimana prisma. Rumusnya adalah bersifat umum. Karena jenis limas juga banyak sebagaimana jenis prisma yang bentuk alasnya tidak hanya satu jenis dari bangun datar. Sehingga luas permukaan limas dirumuskan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Ya, lebih jelasnya kita berikan contoh soal. Perhatikan gambar. Dipunyai limas, alasnya berbentuk persegi. Tentukan luas permukaannya. Alasnya persegi, luas alas tidak masalah. Kemudian luas sisi tegaknya bermasalah karena sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sedangkan luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Segitiga ini alasnya sudah punya, yaitu 14. Semua segitiga sama ukurannya. Tingginya belum tahu. Yang diketahui justru rusuk tegak. Nah, maka tugas kita adalah menentukan terlebih dahulu berapa tinggi segitiga EBC ini yang akan mewakili tinggi segitiga-segitiga yang lain. Kita buat garis bantu, yaitu EP. Kemudian kita gambar bangun bayangannya untuk segitiga EPC. Kita lepas di sini. Yang mana EC merupakan rusuk tegak 25 cm. PC adalah setengah dari BC, BC adalah 14 cm. Setengah dari 14, 7 cm. Sekarang kita harus mencari EP. Saya tidak akan menggunakan rumus Pythagoras lagi. Kalau Anda mau menggunakan rumus Pythagoras silakan. Tapi Anda perlu saya ingatkan juga tentang triple. Karena triple Pythagoras ini sangat membantu kita, sangat memberikan kemudahan apabila kita punya referensi hafalan triple minimal 4 triple primitif, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 12, 17. Sekarang mari kita tentukan tinggi EP. Dalam hal ini EP adalah salah satu sisi dari sisi siku-siku segitiga EPC. Ada 7, ada 25. Kita gunakan triple. 7, 25, pasangan yang lain adalah 24. Sekali lagi kita harus punya hafalan triple minimal, triple primitif yang 4 tadi. Untuk triple turunan ya kita sederhanakan dengan kita bagi menggunakan FPB dari bilangan-bilangan yang sudah diketahui. Baik, sudah lengkap. Berarti tinggi segitiga EBC yaitu EP adalah 24 cm. Sekarang kita pasang rumus luas permukaan limas. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kita gunakan rumus. Luas permukaan sama dengan luas ABCD, luas persegi sisi kali sisi, ditambah 4 kali luas EBC, 4 kali alas kali tinggi segitiga per 2. T di sini tinggi segitiga, bukan tinggi limas. Sama dengan 14 dikali 14 ditambah 4 dikali 14 dikali 24 per 2. Hasilnya
sama dengan 196 ditambah 672. Kita jumlahkan. LP sama dengan 868. Jadi, luas permukaan limas pada gambar adalah 868 cm persegi. Luas kubus, luas balok, luas prisma, dan luas limas sudah kita temukan rumusnya, dan masing-masing sudah kita beri contoh satu soal. Untuk soal-soal pengembangannya akan ada pembahasan di edisi khusus, yaitu edisi pembahasan soal bangun ruang sisi datar. Ayo berlatih. Di sini ada 4 soal. Silakan Anda baca atau Anda screenshot. Kemudian Anda kerjakan sebagai tugas, sekaligus untuk menguji sejauh mana kepahaman Anda dari apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar yang bisa kami sajikan bersama sahabat Matematika Channel. Selanjutnya kita akan bertemu insya Allah untuk bagian yang ketiga dari pembahasan bangun ruang sisi datar, yaitu berbicara tentang volume bangun ruang sisi datar. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.